Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hana Agung Sagung Sanasari Dewi, merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 19095511090 yang kali ini akan menjelaskan mengenai senyawa beracun dalam bahan pangan. Bahan pangan itu sendiri seringkali terdapat berbagai senyawa kimia yang tidak mempunyai nilai nutrisinya. Adanya senyawa tersebut selalu dihubungkan dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan dan terkadang beracun hingga dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Bahaya yang timbul itu dapat berupa bahaya keracunan yang akut atau yang bersifat menahun dan dapat menimbulkan perubahan sifat atau mutagen. Senyawa beracun dapat digolongkan menjadi 3 golongan, di antaranya senyawa beracun alamiah, yang kedua senyawa beracun dari mikroba, dan yang ketiga yaitu senyawa beracun oleh residu dan pencemaran. Penggolongan yang pertama ada senyawa beracun alami. Yang pertama ada sianida, yaitu penggunaannya dalam potas dalam menangkap ikan. Selanjutnya ada daun ubi kayu sebagai salah satu pakan ternak yang digunakan dalam keadaan basah dan disarankan digunakan dalam keadaan kering dan diangin-anginkan selama 1 hari untuk mengurangi kadar sianidanya. Selanjutnya ada alkaloid pyrrolizidina, yaitu dapat ditemukan dalam komprei yang digunakan sebagai bahan obat kanker yang diketahui mengandung vitamin B12. Selanjutnya ada melamin yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan cat yang dapat masuk dalam tubuh hewan itu melalui pakannya. Selanjutnya ada sendawa yang merupakan bahan yang biasanya digunakan sebagai bumbu dalam pembuatan kornet atau proses kering, sosis, bacon, ham, dan meat tenderizer. Sendawa ini dapat menyebabkan warna daging yang lebih menarik seperti warna daging aslinya. Selanjutnya ada mimosin dan leukomin yang biasanya banyak ditemukan dalam biji lamtoro yang dapat menimbulkan keracunan jika tidak disengaja dikonsumsi oleh hewan tersebut. Selanjutnya ada ciguatera yang merupakan jenis alga yang biasanya dikonsumsi oleh ikan terumbu karang tropis seperti kerapu, jenis kakap, ikan kakak tua, dan salmon yang diternakan. Yang selanjutnya ada gosipol yang merupakan biji kapas yang mengandung 0,4 sampai 1,7 pigmen gosipol dan pigmen lain yang serupa dan sangat reaktif dan dapat menyebabkan gejala keracunan baik pada hewan peliharaan ataupun pada hewan percobaan. Oke, penggolongan selanjutnya yaitu senyawa racun dari mikroba. Yang pertama ada senyawa yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang merupakan bakteri gram positif yang mempunyai 7 tipe, yaitu dari tipe A sampai tipe G dan tipe CD yang menyebabkan sebagian besar botulisme pada hewan. Hewan yang sering terinfeksi yaitu unggas liar, unggas ternak, sapi, kuda. Produk yang sering sebagai perantara dalam kasus ini yaitu sosis, produk daging, sayuran kaleng, dan juga produk makanan laut. Hampir semua jenis makanan yang tidak asam dan dengan pH di atas 4,6 itu dapat mendukung dalam pertumbuhan dan produksi racun oleh Clostridium botulinum ini. Selanjutnya ada Pseudomonas cacovenans yang menyukai medium yang mengandung banyak asam lemak. Selanjutnya bakteri bongkrek ini hanya dapat tumbuh pada tempe bongkrek dan membentuk racun jika bahan dasar dari tempe tersebut merupakan kelapa parut, ampas kelapa, atau bungkil kelapa. Bakteri ini dapat tumbuh pada ampas kelapa dan akan memproduksi racun toksoflamin dan juga asam bongkrek. 2 racun tersebut merupakan mematikan bagi pemakan tempe bongkrek. Untuk asam bongkrek tersebut tidak berwarna, sedangkan
isoflavin antibiotik itu berwarna kuning dan tampak jelas jika tempe bongkrek tersebut terkontaminasi oleh racun itu. Selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus yang dapat terbentuk dalam makanan jika terdapat bakteri ini. Disebut enterotoksin dikarenakan menyebabkan gastroenteritis. Sumber dari penularan bakteri ini yaitu melalui hidung, tenggorokan, kulit, dan juga luka yang beranak. Selanjutnya ada mitotoksin dan juga aflatoksin yang sangat merugikan manusia maupun hewan. Jenis mitotoksin yang sering merugikan yaitu aflatoksin, citrinin, ergot alkaloid, fumonisin, okarotoksin, patulin, trikotesen yang biasanya ditemukan dalam serealia maupun biji-biji kacang-kacangan yang sering digunakan dalam pakan ternak. Aflatoksin juga dapat dijumpai pada susu yang dihasilkan oleh hewan ternak yang memakan produk yang terinfeksi oleh kapang tersebut. Oke, penggolongan yang terakhir yaitu residu dan juga pencemarannya. Yang pertama ada pestisida. Residu dari bahan tersebut dapat tertinggal dalam daging, unggas, susu, dan pun telur berupa bahan adiktif yang tidak disengaja. Selanjutnya ada kontaminasi radioaktif yang merupakan unsur radioaktif yang masuk ke dalam bahan makanan dari air hasil dari ledakan nuklir. Yang selanjutnya yaitu ada kontaminasi merkuri. Kontaminasi merkuri ini dapat terjadi dikarenakan memakan ikan yang sudah terkontaminasi oleh merkuri. Oke, sekian penjelasan mengenai senyawa beracun dalam bahan pangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.